Hai, anak-anak hebat kelas 1. Apa kabarnya anak-anak semuanya? Ibu berharap semuanya dalam keadaan baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, kegiatanku, subtema 4, kegiatan malam hari, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, mengidentifikasi kalimat-kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari dengan tepat. Kedua, menunjukkan kebiasaan baik yang sesuai dengan aturan di rumah dengan tepat. Ketiga, mengidentifikasi konsep penjumlahan dengan tepat, bilangan 11 sampai dengan 20. Keempat, mengidentifikasi cara membuat karya kerajinan dengan bahan biji-bijian. Ayo anak-anak, kita belajar dengan semangat ya. Siti rajin belajar. Siti rajin belajar. Setelah sholat maghrib, Siti membaca Al-Quran. Ayah menyimak bacaan Siti. Ibu pun mendengarkan dari ruang tamu. Siti anak yang taat beribadah. Setelah mengaji, Siti membuka buku pelajaran. Siti mengerjakan tugas matematika dari Bu Guru. Siti belajar dengan tekun. Siti ingin menjadi anak yang pandai agar kelak menjadi orang yang berguna. Ini tadi anak-anak bacaan tentang Siti yang rajin belajar. Siti ini beragama Islam ya. Dia beribadah sesuai agamanya. Mungkin di antara anak-anak ada yang berbeda agama ya. Ada yang Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, atau Konghucu. Kalian harus melaksanakan ibadah dengan keyakinan masing-masing. Contohlah Siti yang selalu taat beribadah ya anak-anak. Setelah beribadah, Siti kemudian belajar. Siti ini anak yang rajin belajar. Anak-anak juga harus rajin belajar ya. Dari bacaan Siti tadi, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan isi cerita. Yang pertama, apa yang dilakukan Siti setelah sholat maghrib? Ya betul. Dari bacaan tadi, Siti membaca Al-Quran. Yang kedua, di mana ibu mendengarkan Siti mengaji? Ya, ibu mendengarkan dari ruang tamu. Ketiga, apa yang dilakukan Siti setelah mengaji? Ya, membuka buku pelajaran dan belajar. Keempat, mengapa Siti rajin belajar? Betul, Siti ingin menjadi anak yang pandai. Kelima, apa judul cerita di atas? Ya, judulnya Siti Rajin Belajar. Di sini tersedia 5 kalimat yang akan kita lengkapi dengan kata yang ada di kotaan sebelah kanan ini ya anak-anak. Jadi di
Dalam kotak ini ada kata A. Tekun, B. Bersinar, C. Mengulang, D. Malam, E. Beribadah. Kita lengkapi kalimat berikut ini ya anak-anak. Nomor 1, matahari terbenam, hari mulai, titik-titik. Tekun, bersinar, mengulang, malam, beribadah. Ya, betul, mulai malam. Yang nomor 2, bintang nampak, titik-titik, di malam hari. Tekun, bersinar, mengulang, malam, atau beribadah. Ya, betul, bersinar. Yang ketiga, Siti anak yang taat. Ya, betul, beribadah. Keempat, setiap malam Siti, titik-titik pelajaran. Coba dicocokkan anak-anak. Ya, betul, mengulang. Yang kelima, Siti belajar dengan, ya, betul, tekun. Itu tadi kita sudah melengkapi kalimat dengan kata yang tepat ya anak-anak. Coba diperhatikan. Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat. Jadi, anak-anak harus mematuhi aturan orang tua kalian di rumah ya. Jika kita berperilaku tertib, otomatis kita akan merasa nyaman di rumah. Nah, di sini ada gambar yang menunjukkan kebiasaan yang baik pada malam hari. Kita perhatikan gambar pertama. Di sini ada gambar membersihkan tempat tidur sebelum tidur. Apakah ini kebiasaan yang baik, anak-anak? Ya, ini merupakan kebiasaan yang baik. Untuk gambar kedua, mencuci tangan dan kaki sebelum kita tidur. Apakah ini juga kebiasaan baik pada malam hari? Ya, ini kebiasaan baik sebelum tidur. Kalian harus mencuci tangan dan kaki agar terhindar dari kuman. Untuk gambar ketiga, yaitu sebelum tidur berdoa. Apakah ini merupakan kebiasaan yang baik pada malam hari, anak-anak? Ya, ini kebiasaan baik pada malam hari. Kemudian gambar keempat, sebelum tidur menyikat gigi terlebih dahulu. Apakah ini gambar kebiasaan yang baik pada malam hari, anak-anak? Ya. Kita sebelum tidur harus menggosok gigi supaya kita mempunyai gigi yang sehat. Siti sedang menyiapkan buku-buku untuk esok hari. Siti menghitung bukunya. Di tas ada 4 buku. Di rak buku ada 7 buku.
Jadi berapa banyak buku Siti seluruhnya ya anak-anak? Jadi di sini kita akan belajar menjumlahkan buku yang dimiliki Siti. Yuk, di sini ada gambarnya. Coba kita hitung bersama. Buku di tas ada 1, 2, 3, 4. Buku di rak ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cara menulisnya bisa seperti ini ya. Ini ya anak-anak. 4 ditambah 7. Depan 4 hitung. 1, 2, 3, 4. Ditambah 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sama dengan 11. Bisa dihitung seperti ini ya anak-anak. Kalian menyimpan di kepala 4. Kemudian di tangan 7. Dengan menekuk tangannya 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kemudian kita bantu Siti menyelesaikan soal berikut. Di piring ada 6 potong pisang goreng. Lalu Ibu Siti meletakkan 6 potong pisang goreng lagi di piring itu. Berapa banyak pisang goreng di piring sekarang? Tadi 6 pisang. Ditambah 6 potong pisang goreng lagi yang ditambahkan Ibu Siti. 6 ditambah 6 sama dengan 12 ya. Setelah pintar menghitung, nah di sini Ibu mempunyai soal penjumlahan. Ada 5 ya anak-anak. Jangan lupa dicatat di buku tulis masing-masing. Yang pertama, 5 ditambah 9. 5 ditambah 9 sama dengan, ya betul, 14. Yang nomor 2, 6 ditambah 8. Ya, 14. Ketiga, 9 ditambah 4 sama dengan, ya betul, 13. 8 ditambah 7 sama dengan, ya betul, 15. Nomor 5, 7 ditambah 9 sama dengan, ya betul, 16. Setelah pintar menghitung, mari simak permainan Benny berikut ini anak-anak. Malam ini, malam minggu, Benny boleh bermain di luar rumah karena besok sekolah libur. Benny bermain bersama teman-teman. Mereka bermain di halaman rumah Benny. Mereka berlomba memantulkan bola. Bola dipantulkan dari garis awal ke garis akhir. Bola tidak boleh terlepas atau jatuh. Yang paling cepat sampai dialah pemenangnya. Ayo bermain bersama keluarga di rumah anak-anak. Pada pelajaran sebelumnya, kita sudah belajar tentang memantulkan bola. Kita memerlukan bola besar untuk dipantulkan anak-anak. Kalian bisa berlomba dengan keluarga untuk memantulkan bola dari garis awal sampai garis akhir ya. Dan bola tidak boleh terlepas atau jatuh.
Siapa yang cepat sampai di garis akhir, dialah pemenangnya. Seru kan anak-anak? Setelah berlomba memantulkan bola, mereka bermain catur kata. Wow, mereka menyiapkan tabel seperti papan catur. Di setiap kotak ditulis kata-kata yang terkait dengan kegiatan malam hari. Ada kata malam, bintang, terbenam, bulan, kelelawar, gelap, bersinar, kunang-kunang, dan jangkrik. Mereka membentuk kelompok dan memilih warna kelompok. Sebelum memulai, mereka mengundi kelompok mana yang memulai duluan. Setelah itu, mereka mulai berlomba. Mereka memilih satu kata di dalam kotak. Lalu mereka membuat kalimat dari kata itu. Kalau berhasil, maka kotak tersebut ditutup dengan warna kelompok. Kelompok yang berhasil menghubungkan kotak kata membentuk garis lurus terlebih dahulu, itulah pemenangnya. Coba anak-anak melakukan permainan ini dengan keluarga di rumah ya. Buatlah kalimat dari kata-kata di bawah ini. Ada kata malam. Di sini contoh dari ibu, yaitu Siti belajar malam hari. Kata berikutnya, bintang. Coba anak-anak buat ya, dari kata bintang. Masing-masing kata tadi ditulis di buku tulis masing-masing. Contoh dari ibu, saya sedang melihat bintang. Untuk kata berikutnya, terbenam. Contohnya yaitu matahari terbenam pada sore hari. Untuk kalimat selanjutnya, kata selanjutnya bulan. Contohnya yaitu bulan bersinar terang. Kata berikutnya kelelawar. Contoh kalimatnya yaitu kelelawar mencari makan malam hari. Kata selanjutnya gelap. Contoh dari ibu, hari mulai gelap, tandanya sudah malam. Kata selanjutnya bersinar. Contoh kalimatnya bersinar, bintang bersinar terang. Kata selanjutnya kunang-kunang. Pasti anak-anak tahu ya hewan kunang-kunang. Pernah melihat ya anak-anak ya? Contoh kalimatnya kunang-kunang hewan yang bersinar. Yang terakhir, kata jangkrik. Contoh kalimatnya, jangkrik keluar malam hari. Jangan lupa kalimat yang anak-anak buat tadi ditulis di buku tulis masing-masing. Setelah bermain, Benny pulang ke rumah. Karena belum mengantuk, Benny melanjutkan tugas sekolah. Lanjutan membuat karya kerajinan dari biji-bijian. Dia harus menempelkan biji-bijian pada gambar yang telah disiapkan. Seperti gambar berikut ini ya anak-anak. Benny membuat kolase dari biji-bijian anak-anak. Kalian bisa membuat kolase dari biji-bijian
dan bisa meminta tolong orang tua untuk mendampingi kalian. Jangan lupa ucapkan tolong kepada orang tua yang membantu dan ucapkan terima kasih apabila sudah selesai. Kesimpulan pada pembelajaran hari ini itu yang pertama, membaca teks sangat penting agar anak-anak dapat memahami kalimat yang terkait dengan kegiatan malam hari. Kebiasaan baik di malam hari sangat perlu untuk diperhatikan ya anak-anak. Kemudian, dalam memahami konsep penjumlahan dengan tepat, bilangan 11 sampai 20 diperlukan keterampilan berhitung. Yang terakhir, biji-bijian dapat digunakan untuk membuat karya seni. Anak-anak, untuk menambah pengetahuan, silahkan mengecekkan soal evaluasi di buku, kemudian diserahkan ke guru masing-masing ya. Yang pertama, setelah matahari terbenam, maka hari berganti titik-titik. Kedua, benda di langit yang terlihat ketika malam hari adalah titik-titik. Ketiga, sebutkan 3 contoh kebiasaan baik di malam hari. Demikian pembelajaran kita di tema 3, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya anak-anak. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya anak-anak. Bye-bye.